Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, kita berterima kasih pada Tuhan pagi hari ini. Kita boleh sama-sama bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan hati yang haus, hati yang lapar akan Tuhan, datang dengan penuh kerinduan pagi hari ini, menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita mau sama-sama bersyukur, kita mau sama-sama menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kami bersyukur buat kasih karuniamu yang kau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat pemeliharaanmu yang ajaib, yang sempurna, yang kau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur sebab engkau baik, sungguh baik, engkau sangat baik, engkau selalu baik bagi kami. Tidak ada Allah yang sepertimu, tidak ada yang lain selain engkau. Engkau satu-satunya dan hanya engkau. Sebab pagi hari ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia. Kami naikkan syukur kami naikkan pujian kami. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan
hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Saya katakan segala puji syukur bagimu. Amin. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, pujian kami, penyembahan kami padamu, Yesus Tuhan. Sebab tidak ada Allah lain selain Engkau Yesus, yang layak dipuji, yang layak disembah, layak ditinggikan. Terpujilah namamu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kami sembah.
ada Allah yang seperti-Mu, tidak ada yang lain selain Engkau. Kami sembah, kami sembahkan, kami puji, kami muliakan nama-Mu. Engkaulah kekuatan bagi kami Tuhan. Engkau yang menopang hidup kami. Engkau yang menjagai langkah kami. Engkau yang menyertai hidup kami. Engkau yang memberkati kami. Engkau yang melindungi dan menjagai kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah Engkau, kami sembah, kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan nama-Mu selamanya. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Haleluya. Yang tak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau yang tetap sama, baik kasih maupun kuasa-Mu tak akan pernah berubah, sebab Engkau kekal selamanya. Haleluya. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Selamanya Engkau baik Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sungguh bukan karena kuat gagah kami boleh ada hari ini. Tapi semua karena kasih karunia-Mu, semua karena anugerah-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Sungguh kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu Tuhan. Sungguh bukan karena kekuatan kami, tapi
karena Engkau yang ada bersama dengan kami Tuhan. Sebab itu kami mau terus memandang kepada-Mu, berharap percaya pada-Mu Tuhan. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Amin. Engkaulah Tuhanku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu yang berseru Yesus, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Amin. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku. Amin, amin. Yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, ya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru Yesus, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Sekali kita katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru. Amin. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Sungguh Engkaulah harapan dalam hidup kami, dan
Engkau pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Sebab Engkau Bapa yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang selalu ada bersama dengan kami. Sebab kami mau terus memandang kepadamu, berharap dan percaya hanya kepadamu. Sebab kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau yang terus menopang kami sehingga kami kuat sampai hari ini. Engkau yang menjaga kami. Engkau yang melindungi kami sehingga kami aman sampai hari ini. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Kami boleh sama-sama lagi menghampiri tahta kasih karunia-Mu, memandang wajah-Mu, menikmati hadirat-Mu, mengalami kuasa-Mu, sehingga kami kuat jalani hari-hari hidup kami. Bahkan kami akan melakukan perkara yang besar bersama-Mu dan menang menghadapi segala tantangan. Bapak, terima kasih. Pagi hari ini kami siapkan hati kami lagi untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami memahami, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur, kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Ros. Ya, shalom. Pingan. Hari ini punya renungan dari 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 33 ya. Berikutnya tentang Israel sebagai suatu peringatan. Bacakan ya. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka mati dibagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala.
Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya, dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya. Oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu, dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan? Yang atasnya aku mengucap syukur. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani, maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak. Supaya mereka beroleh selamat. Amin. Dari bacaan ini ya, yang aku dapat, mungkin kita tidak hidup seperti orang Israel zaman dulu ya, di mana kita melihat begitu nyata gitu loh, langsung kalau hukuman Tuhan, kalau mereka tidak taat, tidak setia, bersungut-sungut, langsung hukuman Tuhan itu terjadi. Mungkin kita tidak hidup seperti zaman itu, tapi kita juga tetap dituntut untuk bisa, karena ini peringatan bagi kita ya, kita juga diminta untuk supaya hidup kita itu seperti jangan menyembah berhala. Mungkin berhala kita bukan seperti lembu emas orang Israel zaman dulu, tapi kita menyelidiki hati kita, berhala kita apa? Apakah kita mungkin lebih mementingkan anak kita daripada Tuhan? Kita lebih mementingkan harta kita mungkin daripada Tuhan, ataupun hal lainnya. Pokoknya kita tidak menempatkan Tuhan sebagai yang utama. Ini masalah hati ya. Tidak ada yang tahu sih, cuma kita sendiri yang tahu sama Tuhan. Jadi ini menjadi peringatan buat kita juga. Kalau dikatakan orang Israel berbuat cabul, kalau saya dapat tuh kita dituntut untuk setia sama Tuhan, bukan
cabul seperti mereka yang yang bersekutu dengan menikah dengan orang-orang sana, orang-orang Kanaan atau orang-orang yang harus dimusnahkan gitu. Tapi kita dituntut setia lah sama Tuhan. Terus juga jangan bersungut-sungut. Hidup ini memang penuh pencobaan. Pencobaan mungkin kalau versi aku mungkin pencobaan itu bisa ujian iman, bisa memang karena keinginan kita, atau pokoknya pencobaan kita tuh sesuai takaran masing-masing lah ya. Kalau yang aku dapat, pencobaan itu pasti ada jalan keluar. Pencobaan kita tidak melebihi batas kekuatan kita. Nah, ketika saya membaca ini, saya tuh teringat lucu gitu loh. Pernah suatu kali, maksudnya gini loh, pencobaan orang dengan pencobaan kita itu kan beda. Takarannya tuh pun beda. Jadi aku mendengar sang istri ini lucu. Dia nggak ngomong sama suaminya berhari-hari, marah gitu. Terus saya tanya dia, kenapa? Dia ceritalah lucu. Aku katanya lagi keluar sama suami aku, terus ada cewek cantik lewat itu. Suamiku tuh melihatnya sampai palanya gimana gitu. Jadi karena hal kecil mereka bertengkar. Jadi bagi saya itu aneh, lucu ya orangnya ya, pikirku. Jadi saya pun berusaha membuka mata ibu ini bercerita. Saya bilang, Bu, kalau saya ya, gimana ya, kita sebagai cewek aja Bu ya, melihat perempuan yang cantik, kita pun pasti mau menikmati Bu. Lihat, cantik nih yuk. Masa suami ibu lihat ibu marah? Kalau saya bilang, ada cewek cantik, saya malah nyuruh suami saya untuk melihat. Lihat, cantiknya itu cewek. Dan di hati kita itu pasti timbul gimana ya, rasa kagum sama Tuhan. Pasti kalau saya kadang berdialog sama Tuhan, kadang lucu. Saya bilang sama Tuhan, aduh sempurnanya cewek ini cantik sekali. Waktu kau menciptakan dia Tuhan, apa yang kau pikirkan? Kau fokus sekali mungkin ya menciptakan dia. Tapi waktu kau menciptakan aku, kau kemana Tuhan? Saya sering bisa berdialog gitu sama Tuhan. Jadi kan lucu gitu. Tapi maksud saya bukan iri. Cuma kita bisa bercanda sama Tuhan. Kita bisa mengagumi Tuhan itu luar biasa gitu. Bisa menciptakan makhluk yang sesempurna itu gitu loh. Cantik sekali. Garis hidungnya, matanya itu luar biasa. Jadi hal-hal gitu, pengertian dalam ayat ini bagi saya tuh begitu. Karena cobaan bagi orang itu perkara yang gimana, bagi kita biasa saja gitu loh. Jadi aku sempat ngomong gitu, terus ibu tuh bilang gini, kau tahu nggak, kamu begitu itu suruh suamimu lihat, itu tuh kamu membuka celah katanya. Jadi saya pikir enggak juga. Soalnya kenapa? Kita percaya sama suami kita tahu suami kita itu seperti apa. Jadi enggak gitu kali aku bilang sama ibu tuh, berarti ibu nggak mempercayai suami ibu dong. Dia malah marah dengan perkataan saya. Jadi setelah aku ngomong dia nggak masuk gitu, ya udahlah, aku pikir ya Roh Kudus aja deh yang ngajari. Karena pandangan kita beda, jadi susah ya nak ngomongnya. Begitu yang saya dapat. Terus lagi yang satu yang di bawah, kalau Paulus bilang kita harus mempertimbangkan keberatan hati nurani orang lain. Itu yang saya dapat tuh. Segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita makan, mungkin ya bagi kita mungkin kok aku tidak boleh makan ini karena dia karena orang itu keberatan atau apa gitulah maksudnya ya. Bagi saya mungkin kebebasan kita seperti kata Paulus karena ingin orang lain tuh tidak menjadi batu sandungan lah kita bagi orang lain.
Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan itu karena walaupun kebebasan kita mungkin terganggu, itu karena hati kita mau berkorban, kita mencintai Tuhan. Jadi bukan karena apa gitu, tapi karena cinta sama Tuhan kita mau melakukan segala sesuatu yang tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena kita mau memuliakan nama Tuhan. Nah, itu yang aku dapat, Pak. Terus satu lagi yang bahwa di 12, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan jatuh. Itu peringatan bagi kita, jangan kita sombong. Kita mungkin kita berasa perjalanan iman kita sudah panjang, sudah 30 tahun, 20 tahun. Kadang kita menganggap diri kita hebat gitu loh. Atas iman kita, aku ini setia, aku pasti setia sampai akhir gitu. Kita kadang-kadang kita bisa jatuh loh di tengah-tengah itu karena kita sombong. Nah, itu yang saya dapat. Saya serahkan kembali Pak Heri. Oke, terima kasih untuk Ibu Ros. Nah, ini kan satu perikop yang cukup panjang dan Ibu Ros sudah membantu kita untuk mengurai menjadi beberapa hal yang penting. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin menambahkan, share pengalaman. Bersyukur Bapak-Bapak kalau mempunyai istri yang seperti Ibu Ros. Kalau ada cewek cantik disuruh lihat. Tapi di satu sisi, bagi engkau Bapak-Bapak, hargailah perasaan istrimu kalau engkau tahu istrimu agak cemburuan. Jadi sekali lagi, hidup ini lebih baik kita fokus pada apa yang harus kita lakukan. Sekali lagi, tidak ada yang salah. Tapi seperti Ibu Ros, ketika pemahaman kita tentang Tuhan semakin bertumbuh, pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal tentang Tuhan, ya pasti hidup kita auranya akan positif. Nah, tapi kalau hati kita nggak dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan, itu tadi, hati pikiran kita hanya diisi dengan hal-hal negatif. Sehingga hal-hal yang sepele tadi, tanda kutip, seperti Ibu Ros tadi katakan, suaminya ngeliatin cewek sampai kepala muter 360 derajat mungkin, kayak burung hantu. Nah, bisa jadi masalah besar. Tapi ya seperti Bu Ros bilang tadi, setiap orang kan punya takaran. Tergantung seberapa dalam masing-masing kita mengenal Tuhan. Nah, semakin kita mengenal Tuhan, pasti kita semakin kuat. Atau bahasa yang tadi saya katakan, semakin kita mengenal, memahami Tuhan, hati kita diisi kebenaran firman Tuhan, maka hidup kita akan lebih banyak kepada hal-hal yang baik, yang positif. Sehingga tidak semua itu dibawa kepada hal-hal yang negatif, parno, ketakutan, berasumsi yang nggak baik, yang nggak benar, pikiran sia-sia. Nah, makanya betapa pentingnya kita mengisi hati kita setiap hari itu dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, firman Tuhan jelas katakan, semua yang ditulis itu jadi contoh dan peringatan. Apa yang baik dari bangsa Israel, mari kita contoh. Tapi apa yang tidak baik yang mereka lakukan, kalau di Camp Pria ini kan ada 5 hal yang menjadi penghalang untuk kita masuk ke tanah Kanaan, mencapai kemaksimalan hidup. Itu mulai dari berbuat jahat, penyembahan berhala, percabulan, bersungut-sungut, mencobai Tuhan. Nah, tentu mari kita jaga hati kita supaya kita tidak melakukan hal-hal seperti itu. Seperti Bu Ros juga tadi katakan, jangan berpikir kita kuat, hati-hati, karena kita bisa jatuh. Kita masih butuh teman-teman yang lain. Dan yang terakhir tadi poinnya, yang Ibu Ros juga tadi sampaikan adalah, jangan sampai hidup kita ini jadi batu sandungan, jadi siap bagi orang. Nah, tentu sekali lagi, seperti apa yang Paulus katakan, yang kemarin kita juga bahas, kita ini rela berkorban untuk menjadi hamba bagi semua orang. Kalau dengan orang yang nggak makan daging, ya kita nggak makan daging, kecuali kalau dengan Hengki sih kita tahu, biar dia nggak makan daging, kita tetap aja makan daging. Nah, tapi maksudnya tentu ini dalam konteks daging persembahan berhala, seperti kemarin sudah kita bahas, tidak ada Allah lain selain Allah kita. Jadi kalaupun mereka persembahkan itu kepada berhala, bagi kita itu bukan apa-apa, itu tetap makanan.
Tapi ya prinsipnya kita belajar dari Rasul Paulus, tetap rendah hati, bukan ego. Ya terserah aku lah. Menurut pemahaman, pengetahuan aku itu nggak masalah, ya nggak apa-apa lah. Nah, nggak seperti itu. Tapi ya balik-balik tujuannya jelas supaya orang selamat. Oke, itu yang bisa saya tambahkan. Kita masih punya banyak waktu. Saya berharap ada di antara Bapak Ibu yang boleh menambahkan apa yang didapat dari apa yang Ibu Ros tadi sampaikan. Silakan Bapak Ibu. Mungkin Ko Simon mau tambahkan berkaitan dengan yang lihat bening-bening. Ya, Ibu Ros ini memang seorang wanita sejati. Ya. Jadi tapi saya percaya Ibu Ros sudah kenal suaminya, jadi dia bisa seperti itu. Kalau saya, istri saya dulu dia begitu saya noleh dari atas ke bawah, ya kan, dia nggak marah, tapi sudah itu baru dia marah, ya. Tapi setelah saya udah ikut camp pria, ya kita berkurang, tapi nggak bisa hilang, karena itu bawaan lahir ya. Nah, jadi saya rasa semuanya kalau kita sudah mengenal dan mengerti, ya kan, bahwa firman sudah disampaikan, kalau kita punya satu tekad, pelan-pelan bisa berkurang, ya. Nah, jadi saya juga tidak mengatakan, wah kita ini udah super, nggak bisa. Ketika iman kita kuat, imun kita juga kuat, ya kan? Tetapi ketika iman kita lemah, imun kita juga lemah. Nah, jadi ini yang kadang-kadang memang saya perhatikan hidup ini, ya kan? Tidak ada lain, memang harus firman yang selalu kita renungkan untuk menguatkan kita. Jadi di sini memang di camp pria ayat ini sangat memberkati banyak orang. Karena apa? Ada 5 dosa, ya kan? Nah, di sini Tuhan membuat satu perumpamaan di situ dengan judul Israel sebagai suatu peringatan. Jadi kesombongan kita juga salah satu kan. Bersungut-sungut juga kita salah ada di situ. Sebetulnya antara dari Mesir ke Kanaan itu, ya kan? Kalau kita naik mobil kan sekitar berapa jam ya? Kalau tidak salah, kalau paling lama kita berjalan kaki itu 11 hari loh. Tetapi kenapa sampai 40 tahun? Nah, itu Tuhan ya kan memberi satu gambaran buat hidup kita ini, jangan kita berputar-putar, ya kan? Hanya mengikuti kehendak kita. Saya selalu renungkan kenapa ya? Memang daging ini terus terang aja. Kadang-kadang roh penurut tapi daging lemah kan. Jadi daging kita inilah yang ya kita tahu ketika Tuhan berpesan kepada Adam, Adam tidak mengkomunikasikan itu kepada Hawa berulang-ulang. Nah, jadi kita suami istri, ya saya bersyukur ya hari-hari ini meskipun ya masih banyak yang namanya hidup ada tetap beban dan tantangan ya. Tapi saya punya istri juga saling mengingatkan. Apalagi mesin tahun 57 ini kan sebetulnya masih kuat istilahnya, semangatnya masih ada. Tapi bodinya sudah tidak seperti dulu. Jadi apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, ya kan tentunya disinilah saya rasakan dikuatkan oleh ayat-ayat 1 Korintus 10 ini bahwa kita tidak bisa mengandalkan hanya kekuatan kita. Tapi yang kita harus andalkan apa? Tuhan memang. Tanpa Tuhan, ya kan, sia-sialah kita. Jadi disinilah saya mau, ya kan, semakin hari, ya kan, semakin merenungkan hidup ini, ya. Karena kata orang semakin hari semakin panjang umur, padahal enggak. Ya, kalau ulang tahun kan panjang umur. Sebetulnya semakin ulang tahun semakin pendek umur kita, ya. Tapi apa yang mau kita lakukan ya? Kita harus belajar hidup benar, ya. Jadi ya di sini saya melihat ya kan hari ini ya kan tetap menjadi satu peringatan buat kita bahwa ingat 5 dosa itu sangat mengancam. Selalu ya kan singa itu selalu, iblis itu selalu ya kan
mengintai di mana kelemahan kita. Jadi kita jangan merasa kita kuat, jatuh kita. Tapi kita selalu apa? Wah, ini benar hari ini. Memang lewat Koram Deo inilah saya rasa semakin hari ya kita semakin berbagi, bagi firman, bagi cerita, kesaksian, ya begitu memberkati sekali. Ya kalau enggak rasanya ya sebetulnya terus terang aja kadang-kadang kita mungkin ya apalagi seperti Pak Ramli, komselnya aja mulai jam 12, ya kan? Tapi saya salut, pagi masih ikut. Kalau saya sudah jam 1, jam 2 itu rasa mau bangun itu berat sekali. Tetapi mau tidak mau ya kalau kita sudah mulai memberi celah, tidak bangun sekali, bisa, tidak apalah besok juga, tidak apalah. Nah, di sini saya rasa ya, satu kekuatan yang Tuhan ajarkan kita lewat Koram Deo selalu berbagi untuk apa? Bukan untuk orang lain, tapi kita berbagi memang untuk lain, tapi kekuatan juga ada sama kita. Sehingga hari-hari ini ya saya boleh bersyukur ya kan 5 dosa ini sudah mulai berkurang. Saya tidak ngomongkan itu sudah benar, tapi mulai berkurang. Setelah saya evaluasi gimana, ini sudah jauh lebih baik ya. Nah, jadi dosa apapun ada 5 dosa ini tetap harus selalu saya evaluasi, ya kan? Supaya apa? Semakin hari kita semakin baiklah. Jangan kita semakin hari semakin rusak, ya. Kita ini orang rusak yang sudah jadi baik. Jadi saya bersyukur lewat Koram Deo, ya kan? Semua kita, ya kan, saling menguatkan, ya. Terima kasih itu aja, Her, ya kan, buat teman-teman dan memberkati. Oke, terima kasih buat Coach Simon. Jadi mari kita terus jaga hati nurani kita murni di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Seperti apa yang Paulus sampaikan di Kisah Para Rasul. Seperti apa yang Coach Simon tadi ingatkan, kita jaga hati nurani kita murni di hadapan Tuhan dengan menghindari 5 dosa itu oleh kasih karunia Tuhan. Jangan sombong, jangan merasa kuat. Balik lagi seperti tadi, syukur-syukur kalau lagi jalan sama istri lihat cewek cantik kan. Nah, kalau sendirian itu bahaya, jangan merasa kuat, tidak apa-apa. Nanti jatuh tertelungkup kata orang Jambi. Nah, yang kedua kita harus jadi orang yang jaga hati nurani kita murni di hadapan sesama, supaya hidup kita nggak jadi syak, nggak jadi batu sandungan bagi orang. Ya memang tidak ada yang sempurna di antara kita, tapi mari semakin hari hidup kita jadi berkat bagi orang lain. Dan kata kuncinya adalah rendah hati, rela berkorban. Dan kita harus mengorbankan kesukaan kita. Seperti Paulus katakan, semua boleh kok, semua nggak apa-apa. Tapi kan semua belum tentu bermanfaat. Semua belum tentu jadi berkat bagi orang lain. Jadi sekali lagi, hidup bukan hanya bicara tentang aku dan aku, tetapi hidup ini bicara tentang Tuhan. Jadi sekali lagi, berkali-kali statement yang pernah saya sampaikan dulu, hidup bukan tentang kita, hidup ini tentang Tuhan. Bagaimana melalui hidup kita Tuhan dipermuliakan, yaitu melalui kita menjaga hati nurani kita, hidup sesuai firman, terus hidup kita jadi berkat bagi orang lain. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan. Mungkin Bapak Ibu yang lain mau tambahkan sesuatu. Terima kasih untuk Ibu Ros sekali lagi. Dan kalau tidak ada, saya serahkan kepada Hengki. Silakan, Heng. Oke, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapak yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih. Setiap kami bisa datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, menyembah, memuji, dan meninggikan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih buat segala kebenaran firman-Mu di pagi hari ini ya Tuhan, yang terus mengajarkan kami supaya tidak sombong ya Tuhan, untuk rendah hati selalu Tuhan. Jangan menjadi batu sandungan kepada orang-orang lain ya Bapa. Biarlah kami mau Tuhan terus melalui Koram Deo ini Tuhan, kami terus dipulihkan, kami terus dibawa lebih lagi hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu ya Bapa.
Terima kasih buat Ibu Ros yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati Ibu Ros, Pak Abi, dan juga anak-anaknya. Tuhan pelihara ya Bapa. Tuhan berikan kesehatan kepada Yonatan anak Ibu Ros ya Tuhan. Biarlah hari demi hari Tuhan terus pulihkan dan sembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Yonatan ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih buat setiap kami yang hadir di pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati hidup setiap kami Tuhan. Setiap pekerjaan dan usaha kami Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Dan juga anak, istri, suami Tuhan. Tuhan juga berkati ya Tuhan. Biarlah Tuhan tambah-tambahkan setiap kami untuk cinta Engkau Tuhan. Biarlah roh kami juga terus naik Tuhan. Roh kami juga terus kuat Tuhan di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan setiap keluarga-keluarga di pagi hari ini yang ada di Koramdeo, bahkan yang tidak hadir. Tuhan juga berkati ya semua ya Tuhan. Terima kasih, kami juga terus berdoa dan memberkati bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Tuhan terus berkati bangsa kami Tuhan. Tuhan terus membawa bangsa kami ini naik ya Tuhan. Tuhan terus memberikan keamanan bangsa ini dan juga pemulihan perekonomian yang lebih baik lagi ya Tuhan. Tuhan juga berkati pemimpin kami, presiden kami Tuhan. Wakil presiden, menteri yang ada, gubernur, bupati, wali kota Tuhan. Biarlah setiap pemerintahan yang ada Tuhan, yang Tuhan tunjuk Tuhan, biarlah terus sehati untuk membangun bangsa kami Indonesia Tuhan. Terus membawa bangsa ini hari demi hari lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih, biarlah bangsa kami dipenuhi damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu ya Tuhan. Kami serahkan bangsa kami ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Ros, silakan tutup dalam doa Ibu. Oke. Ya, terima kasih Bapak, kami bersyukur hari ini Tuhan, kami masih bisa bersama-sama ikut Koramdeo. Bapak, kami rindu, kami semakin bertumbuh, semakin tertanam di dalam Engkau. Dan setiap firman yang kami dengar Tuhan, kami boleh belajar untuk melakukannya. Agar hidup kami Tuhan menjadi hidup di dalam firman-Mu. Bukan hidup kami bukan kaleng-kaleng Tuhan, tapi kami mau Tuhan melakukannya karena kami mencintai Engkau, karena kami mengasihi Engkau, dan karena kami mau memuliakan nama-Mu. Kami seperti hati-Mu yang rindu banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Kami juga rindu Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa yang lebih banyak bagi Engkau. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan besok hari kami mempunyai semangat yang baru, semangat kembali untuk melakukan Koramdeo bersama teman-teman yang ada Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu, baik kami yang melakukan pekerjaan Tuhan, apapun yang kami lakukan Tuhan, biarlah berkenan di hadapan-Mu dan Engkau buat setiap pekerjaan tangan kami boleh berhasil. Terima kasih Bapa, biarlah sepanjang hari ini damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu menyertai kami semua. Terima kasih Yesus, kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.